Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope your day is always happy. Back again with our group. On this occasion, we will presentation the material of adverb. Before starting the presentation, I will introduce our group. In the first one is Ahmadiyah with NPM 21.14.0138. Next is Aisyah with NPM 21.14.0143. Next is Ekarania with NPM 21.14.0150. Next is Fitri Nurrahma with NPM 21.14.0140. Next is Munawarah with NPM 21.14.0145. And the last one is Narjana with NPM 21.14.0146. And next, I want to explain A. Pengertian adverb. Menurut Cambridge Dictionary, adverb adalah kata bantu yang berfungsi memberikan informasi tambahan mengenai suatu verb atau adjektif atau adverb itu sendiri. Ada beberapa adverb yang memiliki dampak signifikan terhadap kata yang diimbuhinya. Ada pula adverb yang hanya berfungsi sebagai penambah informasi saja. Adverb memiliki beberapa ciri yang memudahkan kita mengenalinya dalam sebuah kalimat. Ciri adverb yang pertama yaitu dapat menjadi keterangan tambahan atas suatu kata atau kalimat. Yang kedua, adverb bisa diletakkan di depan atau di belakang atau terpisah dengan kata yang dijelaskan. Yang ketiga, umumnya berbentuk adjektif plus li. Yang keempat, adverb tidak bisa memodifikasi noun. Yang kelima, adverb bisa dimodifikasi derajatnya. Kemudian, adverb memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, adverb dapat memberikan informasi tentang kondisi, lokasi, waktu, derajat, atau kepastian, dan lain sebagainya. Yang kedua, adverb dapat menjadi modifier dari adjektif atau adverb lainnya. Yang ketiga, adverb dapat mengubah pengertian dari determiner, professional phrase, clause, dan kalimat. Yang keempat, adverb dapat memberikan tambahan informasi untuk predictive expression. B. Jenis-jenis adverb. Yang pertama, adverb of time. Adverb of time merupakan adverb yang menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan when yang artinya kapan. Example, I have been quite busy today. I woke up this morning. Selain itu, bisa juga menggunakan kata last atau next dengan diikuti kata yang menerangkan waktu. Misalnya, last week, last night, next month, atau next Sunday. Example, I learned about adverbs before going to bed. She drank the tea after it cooled down. Pada umumnya, adverb of time diletakkan di akhir kalimat. Namun, adverb of time juga bisa diletakkan di awal kalimat. 2. Adverb of modality. Pengertian untuk adverb ini adalah menerangkan tingkat keyakinan atau harapan terhadap suatu hal. Adapun kalimat tanya yang tepat digunakan untuk menjawab kalimat ini adalah
how do you feel, what you feel, and what is your feel. Sama seperti adverb untuk jenis lain, adverb of modality juga menerangkan verb kata kerja, adjektif kata sifat, dan juga adverb kata keterangan itu sendiri. Ada beberapa kata yang termasuk dalam penggunaan adverb of modality jenis kata tersebut sebagai berikut. Jenis kata yang pertama, hopefully. Contoh kalimatnya, hopefully I can go to Europe one day. Jenis kata yang kedua, likely. Contoh kalimatnya, she likely gets all the things she want. Jenis kata yang ketiga, perhaps. Contoh kalimatnya, perhaps the kids will copy what the parents usually do. Jenis kata yang keempat, probably. Contoh kalimatnya, he will probably send me a message once he arrives home. Jenis kata yang kelima, unluckily. Contoh kalimatnya, she unluckily gets the chance if she is lazy. Jenis kata yang keenam, fortunately. Contoh kalimat, fortunately the rain stopped before she is going out. Jenis kata yang ketujuh, maybe. Contoh kalimatnya, maybe I will take you home because of heavy rain. Jenis kata yang kedelapan, possibly. Contoh kalimatnya, I could possibly attend your wedding ceremony next week. 3. Adverb certainty. Adverb of certainty adalah kata keterangan atau adverb yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, kepastian mengenai suatu tindakan atau kejadian. Adverb of certainty sendiri dapat diletakkan pada awal sebuah kalimat, sebelum kata kerja utama atau main verb dan setelah main verb. Jenis adverb of certainty dan contohnya, 1. Certainly, definitely. Digunakan untuk menunjukkan tingkat kepastian akan suatu hal yang terjadi. The first example is, I certainly come to your wedding party. The second example is, she definitely had me so much. Jenis adverb of certainty yang kedua, undoubtedly. Digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang memang sudah tidak diragukan lagi. Example, undoubtedly she is the winner of this competition. Ketiga, clearly dan obviously digunakan untuk menunjukkan suatu yang memang sudah benar-benar terlihat dan nyata, tidak diragukan lagi. Example, clearly I get good score in mathematics. Dan obviously my mom is my everything. Keempat, maybe dan probably digunakan untuk menunjukkan keraguan akan suatu hal yang terjadi. Example, maybe I will come late. Dan it probably rain, I should bring a jacket. Jadi, kesimpulan untuk materi kali ini ialah adverb adalah kata bantu yang berfungsi memberikan informasi tambahan mengenai suatu verb, adjektif, dan adverb itu sendiri. Adverb yang kita bahas ada 3 macam, yaitu 1. Adverb of time merupakan adverb yang menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan when atau kapan. 2. Adverb of modality adalah adverb yang menerangkan tingkat keyakinan atau harapan terhadap suatu hal. Adapun kalimat tanya yang tepat digunakan untuk menjawab kalimat ini adalah how do you feel, what you feel, dan what is your feel. Ketiga, adverb of certainty adalah kata keterangan atau adverb
yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, kepastian mengenai suatu tindakan atau kejadian. First of all, I want to say thank you very much to Mr. Ridani PG as our lecturer. Thank you for watching this video and thank you for your attention. I hope our presentation is easy to understand, and if it is unclear, you can ask to our group. And the last we say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.